Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu tema besar yang sudah ditetapkan untuk kita. Firman Tuhan pagi hari ini berkaitan dengan dipimpin oleh Roh dalam kesatuan. Yang sebenarnya terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Jadi tema ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bukan saja hidup di dalam damai sejahtera, tetapi juga dapat membawa kesatuan dalam komunitas orang percaya. Dan semua itu hanya dapat direalisasikan apabila setiap kita, setiap orang percaya sudah memiliki hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Apa maksudnya hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus? Dan bagaimana kita bisa mencapainya? Topik ini yang akan menjadi topik khotbah pagi hari ini yang saya beri judul From Suffering to Glory. Yaitu dari penderitaan kepada kemuliaan. Saudara-saudara, kalau saya boleh jujur, kalau ditanya sebagai seorang pengkhotbah, Pak Freddy lebih suka khotbah yang seperti apa? Khotbah ikut Tuhan diberkati secara jasmani maksud saya, atau ikut Tuhan harus menderita? Maka saya akan pilih nomor 2, saudara. Saya lebih suka berkhotbah ikut Tuhan harus berani menderita. Kenapa saudara? Karena pada umumnya kita bisa terima kalau berkat itu, nggak usah diajarin. Betul nggak? Kita bisa terima kapan aja, tapi bisa nggak kita sanggup nggak di dalam penderitaan kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Karena saudara, kita tidak bisa berbohong dengan apa yang ada dalam Alkitab kita. Sebab Alkitab kita juga mengajarkan bagaimana banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan untuk kita juga berani mengambil penderitaan ketika kita mengikuti Yesus, saudara. Paling-paling saya nggak diundang khotbah lagi, ya itu aja paling gitu ya. Tapi kalau khotbah tetap aja saya harus khotbahkan. Karena ini bagian daripada firman Tuhan yang nanti kita akan lihat khususnya dalam Roma 8 ayat 17. Tetapi kita akan membaca dalam Roma 8 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan akan terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini yang menjadi topik suffering. Ya, from suffering to glory. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, berita viral akhir-akhir ini tentunya saya yakin sebagian besar saudara sudah pernah melihat di dalam media sosial, yaitu seorang aktivis Kristen yang masih muda, yang begitu vokal di dalam menyuarakan nilai-nilai yang konservatif dan terutama
di dalam iman kekristenannya. Beliau selalu berbicara secara terbuka di ruang publik. Dia berbicara di ruang publik, itu sebabnya dia juga sering menghadapi debat yang panas dan banyak penolakan bahkan ancaman. Karena keberanian dia untuk melawan arus pemikiran yang berseberangan dengan imannya. Kebetulan imannya dia ini adalah iman kekristenan. Dan kita mendengar melalui berita 4 hari yang lalu hari Rabu tanggal 10 tepatnya di salah satu universitas di Utah, Amerika. Beliau dibunuh, ya, ditembak mati dengan menggunakan senapan laras panjang dari jarak jauh. Beliau meninggal dan ini sangat menggerakkan bahkan orang-orang di seluruh dunia. Ya, kalau saudara lihat perkembangannya. Dan ini saudara menjadi gambaran yang nyata bahwa terlepas dari saudara setuju atau tidak cara beliau menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, beliau menentang yang namanya aborsi, beliau menentang yang namanya LGBT, beliau menyatakan kebenaran imannya ya di dalam politik maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini saudara menunjukkan kebenaran yang seringkali menanggung resiko yang besar. 2 bulan sebelum kematiannya dia sempat diwawancara di salah satu podcast. Podcast itu bertanya kepada Charlie Kirk ini namanya saudara. Dikatakan kalau seandainya apa yang kamu lakukan ini semuanya berlalu. Apa yang kamu harapkan untuk dikenang? Akhirnya dia tanya, maksud kamu kalau saya mati begitu ya. 2 bulan sebelum dia ditembak. Dan kemudian ditegaskan lagi, kalau semua yang kamu lakukan itu berlalu, apa yang ingin kamu dikenang? Dia cuma menjawab, saya ingin dikenal sebagai orang Kristen yang berani menyatakan keyakinan imannya. Saudara, kisah nyata ini saudara sebenarnya bukan masalah keberanian, tetapi tentang penderitaan karena kesetiaan pada panggilan hidup. Ini adalah kisah yang nyata. Itu sebabnya saya ingin sama-sama coba memahami lewat ayat-ayat yang tadi kita baca. Di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 18 itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Roma 8, 12 ayat 13 di sini dikatakan, jadi saudara-saudara kita orang berhutang. Kata jadi di sini sebenarnya adalah arti kata kesimpulan saudara. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yaitu pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di dalam Roma 8 ayat 1 itu dikatakan demikian, ya sama juga sih. Jadi itu juga kesimpulan dari pasal 7 sebenarnya saudara. Jadi kita harus baca lagi pasal 7 saudara. Ya, nah ini kalau baca surat itu kan harus berurutan kronologisnya ya. Tapi kita lihat di dalam Roma 8. Jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi inilah alasan utamanya saudara. Paulus ingin menyampaikan kita semua di sini yang ada di dalam Kristus, kita tidak perlu takut lagi karena tidak akan ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa jadi sekarang kita itu menjadi orang-orang yang berhutang. Di sini dikatakan saudara, orang-orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati di sini artinya mati rohani saudara. Yang kemudian nanti mati kekal. Seperti Adam dan Hawa ketika memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Dan ketika mereka makan, mereka tidak mati, ya, tapi nanti baru mati begitu ya, tapi mati rohani, terpisah dari Allah. Jadi
Di sini dikatakan, sebenarnya saudara, di sini dikatakan bahwa kita orang-orang berhutang, sebenarnya kita ini punya kewajiban. Ya, kita punya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi bukan karena keluar dari diri kita sendiri, tetapi kita punya kewajiban sebagai orang yang berhutang untuk melakukan sesuatu karena ada tindakan Allah di dalam Kristus yang kemudian mengubah status kita menjadi orang-orang yang berhutang, saudara. Jadi saudara ini orang Kristen, kata Paulus orang yang berhutang, tetapi dikatakan bukan berhutang kepada daging. Ini bicara sebenarnya saudara, bicara tentang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu diberikan, saudara, orang Israel harus taat lewat kedagingannya. Tetapi masalahnya mereka tidak mampu. Sebab daging ini sudah jatuh ke dalam dosa. Justru yang muncul adalah perbuatan-perbuatan jahat, melawan. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat ditambahkan karena ada pelanggaran. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak perlu hukum Taurat. Justru karena ada hukum Taurat, maka dosa semakin nyata. Aku tidak tahu apa itu mengingini. Kalau hukum Taurat mengatakan jangan mengingini. Tapi karena hukum Taurat mengatakan jangan mengingini, maka muncullah keinginan-keinginan itu, saudara. Jadi hukum Taurat itu baik. Makanya kalau saudara suka mendengar gitu ya, ada hamba Tuhan yang berkhotbah, Kristen itu tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Justru ada agama, ada dosa, saudara. Enggak ada agama, enggak ada dosa, betul enggak? Ada agama, ada dosa. Kalau enggak ada agama, ya enggak tahu kita dosa itu apa. Justru dengan ada agama, maka ada aturan, ada ketetapan, dan ketika kita melanggar, dosa semakin nyata. Yang kita butuhkan bukan agama, yang kita butuhkan itu penyelamat, saudara. Ya, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah saudara, Paulus mengajarkan kita tidak berhutang untuk berkenan kepada Allah, melakukan hukum Taurat lewat kedagingan kita. Sebab kalau kita hidup menurut daging, kita akan gagal. Ya, kita akan gagal. Itu disebut dalam Roma 8 ayat 2 sampai 4. Coba kita tampilkan. Kita akan banyak melihat ayat-ayat, saudara, ya, supaya kita bisa mengerti landasannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut ini Taurat, saudara, kalau di pasal 7. Ya, dan kemudian di situ dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya supaya di dalam daging yang serupa dikuasai dosa. Serupa di sini tidak sama, saudara. Dan ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yaitu bagaimana kita bisa benar di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan karena tuntutan hukum Taurat, tapi karena iman dia sudah mengirim Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Dia yang menggenapi hukum Taurat yang tidak menurut hidup, menurut daging, tapi menurut roh. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 2 tadi, yang tadi ayat 2, saudara. Sebenarnya coba kita lihat ke ayat 2. Sebenarnya kata roh di situ kurang tepat ya, saudara ya. Di sini bukan Roh Kudus, tetapi ada istilah yang tidak diterjemahkan, yaitu kata hukum ya. Makanya kalau saudara baca bahasa Inggrisnya ya, the law of the spirit of life, ya, the law of the spirit, bukan the spirit. Artinya kalau mau diterjemahkan begini, hukum roh yang memberi hidup. Jadi aturan-aturan roh, ya, azas-azas roh itu yang mengajarkan kita bahwa kita dibenarkan, cara-cara hidup di dalam roh itu yang menyelamatkan. Bukan kita dibenarkan karena kita rajin ibadah, kita selamat bukan karena kita rajin berdoa, rajin berpuasa. Kita selamat bukan karena kita jadi orang Kristen, enggak. Tetapi karena kita beriman kepada Yesus yang mati untuk kita. Ya, jadi itu saudara ya, hidup, makanya di situ dikatakan jangan kamu menurut daging tetapi oleh roh. Ya, jadi diubah oleh roh. Nah, ketika bicara oleh roh, kamu mematikan
keinginan tubuhmu. Ya, jadi itu yang tidak mungkin kalau kita lewat hukum Taurat, lewat aturan-aturan agama, tidak mungkin kita bisa mentaati itu semua dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita butuh yang namanya Roh. Jadi di sini saudara, kita diubah status kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang berhutang. Artinya kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, tapi bukan syarat supaya kita dibenarkan begitu ya, perbuatan, tetapi hanya untuk ingin menunjukkan sebagai indikator kalau kita benar-benar hidup di dalam Roh, harusnya muncul dalam perbuatan kita, begitu loh. Kalau kita benar-benar sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, harusnya nampak dalam kehidupan kita. Itu maksudnya ya. Jadi di sini saudara, kewajiban di situ adalah ayo tunjukkan bahwa kamu ini orang-orang Kristen. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Allah. Tunjukkan lewat perbuatan kita. Dan di sini saudara, oleh Roh disinilah kita diberikan kemampuan untuk mematikan perbuatan tubuh itu. Ya, jadi kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari aturan-aturan legalisme agama, saudara. Ya, itu saudara dibebaskan bukan supaya kita hidup seenaknya, tidak. Ya, bukan hidup seenaknya, tetapi kita dimerdekakan supaya kita diberi kemampuan oleh Roh untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita dibebaskan dari kuasa dosa supaya kita punya kemampuan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan Roh Kudus. Sesuai dengan panggilan kita. Jadi kita masih punya kewajiban saudara. Dan itu persis seperti apa yang Yesus ajarkan kan. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk ini saudara, kalau di dalam tradisi Yahudi itu melambangkan hukum Taurat. Jadi mereka berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah dengan melakukan ritual-ritual agama, berpuasa hari Sabat dan lain sebagainya. Kuk itu berat karena tidak mungkin kamu bisa melakukannya dengan sempurna. Sebab di dalam Yakobus mengajarkan satu pelanggaran hukum Taurat itu melanggar seluruh isi hukum Taurat. Sedikit pun kamu melanggar, kamu sudah berdosa. Jadi di sini kuk perhambaan, kuk perbudakan yang Yesus gunakan maupun yang Paulus sampaikan itu berbeda. Kuk itu saudara kayu ya, kayu yang dibuat itu ditaruh di lehernya kerbau atau sapi untuk menarik beban atau bajak sawah begitu ya. Dan kuk itu saudara, Paulus mengatakan itu kuk perhambaan, hukum Taurat yang tidak mungkin kamu bisa genapi secara sempurna. Tetapi yang Yesus berikan kuk yang berbeda, kuk yang ringan dan enak. Kenapa yang ringan dan enak saudara? Karena kita berkenan bukan atas usaha kita sendiri. Kita berkenan kepada Allah bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita berkenan kepada Allah bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan karena kita rajin berdoa, rajin berpuasa. Bukan itu saudara. Kita berkenan kepada Allah karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu juga datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa percaya dan berkata, ya Bapa, ya Allah, ya Bapa. Seperti itu saudara. Jadi kuk yang diberikan Yesus itu ringan dan enak. Sebab kamu untuk berkenan, kamu perlu menerima Roh Kudus. Dan setelah itu Roh Kudus itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kehidupan kita. Ya, dan itu sebabnya saudara kalau kita lanjutkan dari bacaan tadi. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh. Jadi kalau tadi kita hidup oleh Roh mematikan keinginan-keinginan daging, itu bukan berarti mujizat langsung terjadi, kita langsung hidup sempurna. Enggak saudara, tapi itu bicara proses. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita proses mematikan keinginan-keinginan tubuh itu. Ya, terus berlangsung sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
Terus kita berjuang ya untuk mematikan keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan kehendak Allah itu. Jadi dipimpin oleh roh ini saudara, dikatakan semua yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Ya, supaya kamu tidak menjadi takut. Kenapa saudara? Karena kalau lewat hukum Taurat kita selalu akan takut. Kalau kita dibenarkan hanya lewat perbuatan kita akan terus takut. Kita selamat enggak ya? Kita sudah baik belum ya? Jangan-jangan nanti saya enggak diselamatkan. Begitu saudara. Ya, Paulus mengatakan di sini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan seperti itu. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya roh yang mengadopsi kita menjadi anak Allah saudara. Jadi ketika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan kita orang-orang yang dipimpin oleh roh, maka otomatis status kita berubah saudara. Menjadi anak Allah. Luar biasa saudara. Dan apa di sini dikatakan? Kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini menjadi status yang baru saudara. Yang pertama, bukan hanya kita sebagai orang yang berhutang, tetapi kita berhutang kepada roh Allah, yaitu untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan itu juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman-Nya. Dan yang kedua, status kita adalah diadopsi menjadi anak, ya, menjadi anak Allah. Jadi setiap orang percaya yang memiliki Roh Kristus, maka akan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan apa implikasinya? Di sini dikatakan seharusnya kita tidak takut lagi menjalani kehidupan ini. Itulah artinya ketika kita mengikuti Yesus, maka seharusnya kita sudah hidup damai sejahtera. Damai sejahtera di sini artinya kita tidak akan diadili lagi, kita tidak akan dihakimi lagi, kita tidak akan lagi menerima hukuman. Makanya ketika Yesus lahir di Bethlehem, saudara, maka tampillah malaikat-malaikat di sorga bernyanyi. Apa yang dinyanyikan oleh malaikat ketika Yesus lahir? Glory, glory in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi orang di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepadanya, orang yang menerima Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu harusnya ada pada kita. Jadi ini bicara tentang jaminan keselamatan saudara. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka yang diperhitungkan adalah iman percayanya, bukan perbuatannya. Tetapi apa implikasinya di sini saudara? Makanya tadi dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada di dalam Kristus. Dan ayat yang terakhir saudara, dalam Roma 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita tampilkan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 17. Karena ini menjadi fokus utama kita saudara. Untuk belajar tentang bagaimana hidup di dalam roh, hidup yang dituntun oleh roh ini. Dan jika kita adalah anak, otomatis kita ahli waris. Ya, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Ini kan luar biasa ya saudara ya. Jadi kita percaya, kita diadopsi menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, otomatis kita menjadi ahli waris. Yang akan menerima bersama dengan Kristus. Tetapi ayat yang selanjutnya, ini yang menjadi fokus kita saudara. Ya, menjadi fokus kita. Mundur sebentar yang tadi di dalam Roma itu ya. Di sini dikatakan yaitu jika kita. Nah, kata jika di sini ada dua saudara ya. Yang di atas itu jika kita adalah anak Allah begitu ya. Kata jika di situ hanya pakai if, jika. Tapi yang kedua itu menggunakan istilah berbeda saudara ya. Menggunakan bukan hanya if tetapi if indeed gitu ya, kalau dalam bahasa teks Inggrisnya keluar itu saudara ya, menggunakan provided, if indeed, in fact, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya begini, kalau kamu benar-benar anak Allah, maka kamu akan menjadi ahli waris. Kamu akan menerima janji Allah seperti Yesus yang menerima janji-janji Allah.
Jika kamu sungguh-sungguh mau menderita bagi Kristus. Itu syarat, saudara. Syarat. Tapi syarat bukan untuk selamat, bukan. Ya, kalau syarat untuk selamat, maka itu upah, saudara. Berdasarkan perbuatan kita diupah. Kalau perbuatan kita jelek nggak dapat. Warisan kan nggak begitu ya. Iya kan? Warisan kan anaknya Badung nggak Badung tetap aja warisan itu menjadi anaknya, begitu kan? Nah itu maksudnya. Tapi kan ada syarat. Kamu harus buktikan benar-benar anak bukan lewat KTP, lewat apa? Mungkin lewat akte keluarga ya, atau bukti-bukti lain kalau kamu itu benar-benar anaknya, betul enggak? Itu kan bukti. Jadi hanya indikator membuktikan kalau kita benar-benar anak Allah yang sejati. Anak Allah yang benar-benar adalah sungguh-sungguh dan itu ditandai kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan di situ apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Gak enak ya saudara jadi orang Kristen ya. Udah diangkat anak Allah, mau terima warisan, tapi harus menderita bersama dengan Yesus. Kalau tidak bisa dipermuliakan seperti Yesus dipermuliakan. Saudara-saudara, penderitaan di sini saudara, ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Yesus berkali-kali. Ya, coba kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayat ke-27. Ya, Lukas 14 ayat 27. Di situ dikatakan saudara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Ya, jelas ya. Kemudian Lukas 9 ayat 23 saudara. Lukas 9 ayat 23. Ini Lukas yang sama. Di sini dikatakan Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Bukan hari Minggu aja saudara. Bukan hari Minggu aja saudara tinggalkan kesenangan saudara untuk ibadah, untuk berdoa. Tapi setiap hari. Ya, setiap hari saudara harus memikul salib dan mengikut aku. Saudara, ada dua kata mengikut di situ. Mengikut yang pertama, maksudnya mengikut dari belakang saudara. Karena orang-orang Yahudi, kalau ingin menerima sebagai guru, maka dia harus meninggalkan rumahnya. Dia harus mengikuti kemana gurunya pergi. Itu kata mengikut yang pertama, opiso. Tetapi mengikut yang kedua adalah lakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan berani menderita sampai di atas kayu salib demi kebenaran. Jadi yang mau menjadi ikut Yesus bukan hanya dia pergi mengikuti kemana dia pergi, tapi juga meneladani dia. Ya, menjadikan Yesus sebagai contoh bagaimana caranya hidup. Itulah penderitaan yang dimaksudkan saudara. Jadi kalau kita mau menyimpulkan khotbah kita pagi hari ini, bagaimana kita harus menderita supaya kita nanti dipermuliakan, maka yang pertama saudara, bukan berarti bahwa kalau kita hidup jadi orang Kristen itu harus menderita. Enggak saudara. Ya, kita harus membedakan dulu ada dua macam penderitaan saudara. Ada penderitaan karena kejahatan, karena pelanggaran kita. Kita menderita, ya. Misalnya berbuat jahat kemudian ditangkap begitu ya. Itu kan jadi penderitaan saudara. Ya, bukan itu. Tapi di sini berbicara tentang penderitaan karena kita melakukan kebenaran. Penderitaan karena kita konsisten dengan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan itu tentunya tidak enak saudara. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita harus mengorbankan waktu kita. Kita harus mengorbankan perasaan kita. Betul nggak saudara? Untuk menjadi mengikut Yesus. Sama seperti Yesus saudara. Ketika dia datang ke dunia,
Dia harus meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah yang layak untuk disembah. Dilihat pun tidak boleh, saudara. Barang siapa yang melihat Allah, maka dia akan mati. Tapi Yesus turun menjadi manusia, saudara. Tetapi menjadi manusia bukan menjadi raja, bukan menjadi pemimpin, tapi menjadi hamba. Bukan hanya menjadi hamba, bahkan dia dihina, dia dicaci maki. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 59 di situ dikatakan, bahkan dia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keserupaannya, kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Padahal dia adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia mengorbankan itu semua, penyangkalan diri. Ya, penyangkalan diri yang dia lakukan adalah di sini menjadi sama dengan manusia, bahkan dia merendahkan diri, dia dihina, dia dicaci maki, dia disiksa, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Tanpa penderitaan Yesus, tanpa ketaatan Yesus, tidak mungkin dia dipermuliakan Allah. Karena ketaatannya inilah, saudara. Dan ini sejalan dengan apa yang diajarkan Yesus, diajarkan Paulus tadi, bahwa kita harus mengambil penderitaan bersama dengan Yesus. Jadi di sini, saudara, bukan berarti jadi Kristen itu kita harus menderita, enggak. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, panggilan daripada Roh Kudus, maka akan banyak tantangan-tantangan. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kenyamanan kita, betul enggak? Kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan kita. Kita harus mengorbankan itu supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, saudara. Jadi disinilah istilah penderitaan itu. Jadi ayat di sini, ayat penghiburan ini bukan hanya sekedar ayat yang menghibur kita untuk dipermuliakan, tapi juga sebenarnya undangan buat kita, saudara. Bahwa kita bisa melihat penderitaan itu bukan akhir dari segalanya, saudara. Ya, melainkan sebagai pintu menuju kemuliaan. Sebagai pintu menuju kemuliaan, kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan apa yang kita miliki, tetapi hanya bisa diperoleh lewat kesetiaan kita di dalam menjalani perintah Tuhan. Penderitaan karena kebenaran, saudara. Apapun tujuannya, untuk mencapai kesatuan, untuk membangun tubuh Kristus, menjadi terang dan garam dunia, dan sebagainya. Jadi penderitaan itu, saudara, karena kita melakukan kebenaran-kebenaran firman, bukan berarti bahwa Allah tidak peduli. Kalau Charlie Kirk sampai dibunuh bukan karena Allah tidak peduli, saudara. Bukan karena Allah meninggalkan dia, bukan. Tetapi itu memang sudah bagiannya, ya, dari apa yang Allah sudah rencanakan. Saudara tahu enggak? Siapa nabi yang paling besar yang ditulis dalam Alkitab? Saudara tahu enggak nabi siapa? Saudara tahu? Saya juga enggak tahu, saudara. Jadi lewat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak ada nabi yang lebih besar daripada Nabi Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus. Bahkan tidak ada anak yang akan dilahirkan sekarang ataupun yang akan datang yang melebihi Yohanes. Betul, Yesus bicara begitu. Tidak ada nabi yang lebih besar daripada Nabi Yohanes. Tapi saudara tahu nggak berapa lama Nabi Yohanes melayani? Kira-kira cuma 3 bulan, saudara. Cuma 3 bulan melayani Tuhan. Tugasnya apa, saudara? Enggak ada, cuma teriak-teriak di padang gurun. Bertobat, bertobat, begitu doang, saudara. Enggak ada mujizat sama sekali. Sama sekali dia tidak melakukan mujizat apa-apa. Cuma teriak-teriak, kemudian 3 bulan dipotong kepalanya, mati, saudara. Tapi Yesus mengatakan, ini nabi yang paling besar. Kenapa? Karena bukan lamanya saudara melayani Tuhan. Berapa hebatnya saudara melayani Tuhan, bukan. Tapi seberapa selarasnya saudara dengan rencana Tuhan. Yohanes selaras dengan panggilan Tuhan, walaupun 3 bulan, walaupun tidak ada mujizat. Tapi dia tahu tugasnya. Dan Yesus mengatakan ini nabi yang paling besar, saudara. Jadi bukan soal umur cari ke 31 tahun, enggak. Memang Allah sudah menetapkan dia sudah cukup bagi Allah. Karena Allah punya rencana lain yang lebih besar buat kerajaannya. Saudara percaya itu? Amin, ya.
Itu sebabnya saudara, jangan takut menderita demi kebenaran saudara. Ya, jangan takut. Penderitaan ini kita harus jadikan penderitaan sebagai bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan penghalang saudara. Penderitaan adalah jalan menuju pemuliaan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 18 akhirnya Paulus mengatakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memang kadang-kadang menderita saudara. Enggak enak saudara. Ya, kita harus pikul salib saudara. Kita harus menyangkal diri setiap hari. Kadang-kadang kita mengorbankan perasaan. Kadang-kadang kita benar, kita dianggap salah saudara. Kadang-kadang kita maunya dihormati tapi kita kadang-kadang dihina. Seperti itu saudara, ya. Sebab aku yakin penderitaan seperti itu zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita saudara. Jadi fokus kepada itu. Jadi jangan takut menderita karena kebenaran. Sebab penderitaan karena kebenaran adalah pintu menuju kemuliaan yang Allah berikan di masa yang akan datang. Siap menderita saudara? Cuman Pak Jasa doang yang siap. Siap menderita bagi Kristus saudara. Percaya Tuhan akan menyertai dan memberikan kita kekuatan ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintahnya. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati.